Sepak bola selalu membawa emosi, kebanggaan dan harapan terutama ketika berbicara tentang timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 membuka babak baru dalam perjalanan panjang Indonesia di kancah sepak bola internasional. Namun, di tengah euforia dan antusiasme para pendukung, muncul pemberitaan mengejutkan dari media Cina yang berharap timnas Bahrain mengalahkan Indonesia. Bagi sebagian orang, pernyataan ini terasa janggal dan menimbulkan pertanyaan. Mengapa media Cina ikut campur dalam harapan atas hasil pertandingan yang seharusnya berada di luar jangkauan pengaruh mereka? Pertama, harapan media Cina ini bisa dilihat sebagai bagian dari dinamika geopolitik dalam dunia olahraga. Sepak bola, yang secara tradisional dikenal sebagai permainan penuh sportivitas, kini menjadi medan lain bagi negara-negara untuk memperkuat pengaruhnya di dunia internasional. Ketika sebuah negara berharap tim lawan mengalahkan timnas lain, ada pesan tersirat tentang bagaimana mereka melihat kekuatan dan potensi lawannya. Media Cina, dengan harapan agar Bahrain menundukkan Indonesia, mungkin memandang Indonesia sebagai ancaman potensial dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia ini. Meski secara peringkat FIFA, Indonesia tidak berada di posisi yang mengesankan, performa Indonesia yang terus berkembang akhir-akhir ini menjadi alasan kuat bagi Cina untuk waspada. Kemenangan Indonesia tidak hanya memberikan poin penting, tetapi juga sinyal kepada negara-negara lain bahwa Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia. Dari perspektif Cina, keberhasilan Indonesia di babak kualifikasi bisa berdampak pada persaingan langsung dengan timnas mereka. Jika Indonesia mampu melangkah jauh, ada kemungkinan mereka akan menjadi lawan yang lebih kuat bagi negara-negara besar seperti Cina. Di sini, harapan agar Indonesia dikalahkan mungkin mencerminkan kekhawatiran bahwa peta kekuatan sepak bola di Asia akan bergeser. Cina, sebagai negara dengan ambisi besar untuk bersaing di kancah dunia, tentu tidak ingin ada pesaing baru yang bisa mengancam dominasi mereka di Asia. Namun, hal ini juga mencerminkan betapa besar harapan dan tekanan bagi Indonesia. Sepak bola Indonesia seringkali diwarnai dengan kritik dan ketidakpuasan publik terhadap performa tim. Namun, jika perhatian dari media internasional mulai tertuju, itu artinya ada kemajuan yang patut diapresiasi. Kemenangan atas Bahrain bukan hanya soal menambah poin, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Kita juga perlu melihat dari perspektif yang lebih luas. Dalam dunia olahraga, harapan dan ekspektasi dari pihak luar seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis. Misalnya, hubungan politik dan ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia seringkali memengaruhi cara mereka berinteraksi di lapangan. Media Cina, yang mewakili kepentingan lebih besar, mungkin berharap hasil yang lebih menguntungkan bagi Bahrain agar skenario di masa depan lebih berpihak pada mereka. Tetapi di sisi lain, apa yang dipikirkan oleh media asing tidak boleh mengurangi semangat timnas Indonesia. Pertandingan sepak bola adalah tentang bagaimana performa di lapangan, bukan spekulasi dari luar. Keinginan media Cina hanyalah opini yang tidak seharusnya mempengaruhi fokus pemain di lapangan. Jadi kita akan main rumput lebih bagus di China maupun di Bahrain, itu fix. Nah, kedua, tekanan nggak terlalu besar. Ketiga, kita bisa menjalankan permainan kita dari kaki ke kaki, build up dari belakang. Dan untuk gue, minimal 1 kemenangan harus dapat, minimal. Kalau bisa 2 kemenangan. Kalau kita benar-benar punya keinginan untuk lolos ke Piala Dunia, itu direct competitor, bukan Jepang, Australia.
Cina Bahrain itu direct competitor. Kalau kita ibarat 4 pertandingan total lawan mereka, home and away, bisa 4-4 yang menang, kita lolos. Para pemain Indonesia, yang kini berada di bawah bimbingan pelatih dan tim yang lebih matang, harus menggunakan komentar ini sebagai motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan melampaui ekspektasi. Kan gitu. Karena mereka juga akan kalah ketemu Australia dan Jepang. Dan Jepang, ya kasarnya begitulah. Lawan Saudi juga kemarin, Cina juga kalah. Nah, sekarang kembali lagi tergantung kita. Kita punya segala ingredient untuk memenangkan pertandingan itu. Tapi kan kembali sedikit pulang kalau egois atau apa, salah finishing, ya itu yang kita nggak pernah tahu. Bahrain dibantai 5-0 home. Cina dibantai 7-0 away sama Jepang. Lah apa bagusnya? Iya kan? Jadi untuk gue 11-12 lah itu. Pada akhirnya, sorotan media Cina ini harus menjadi dorongan bagi Indonesia untuk tampil lebih baik dan membuktikan diri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih merasa tertekan, para pemain dan pendukung Indonesia harus melihat ini sebagai bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai diakui dan diperhitungkan di kancah internasional. Bahrain ketika kita lihat ya, dia boleh menang melawan Australia, tapi kemudian kebobolan dengan 5 gol melawan Jepang. Jepang masuk dari sisi flank. Artinya 2 back mereka, kiri dan kanan itu agak lemah. Ini yang harus diantisipasi. Harus dilakukan oleh STY, bermain dari sisi sayap. Nah betul, dengan ada Eliano bermain dari sisi sayap dan ada Ragnar, kita akan kuat, harus ambil dari situ. Kita belajar dengan bagaimana Jepang masuk lewat Mitoma di sana, Minamino, sehingga mereka bisa, Morita bisa bikin 2 gol, Ueda juga bisa bikin 2 gol, dan itu harus dipelajari dengan cermat. Setiap kemenangan, sekecil apapun, adalah langkah maju dalam perjuangan panjang menuju Piala Dunia. Kita tidak boleh terpengaruh oleh opini dari luar yang meragukan kemampuan tim kita. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang harga diri bangsa dan semangat juang yang tak kenal menyerah. Garuda harus tetap terbang tinggi, membawa harapan jutaan pendukung di tanah air, dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu berbicara di panggung dunia. Biarkan hasil di lapangan yang berbicara, bukan opini dari luar yang dipengaruhi oleh kepentingan tersembunyi.